Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvi Septiani, kelas 12 IPS, Sekolah SMA Al-Fatah. Tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas portofolio mata pelajaran ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan dagang, mulai dari pengertian, jenis, karakteristik, akun, serta proses. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Yang dimaksud dengan mengubah barang adalah mengolah atau mengubah nilai dan bentuk barang itu sendiri. Jadi, perusahaan barang hanya membeli barang dan tinggal menjualnya saja dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan yang didapatkan perusahaan dagang berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Selanjutnya, jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki beberapa jenis. Jenis perusahaan dagang diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang dijual dan segmentasi konsumen yang perusahaan dagang incar. Berdasarkan barang yang dijual, berikut adalah jenis-jenis barang yang dijual. Pertama, barang produksi atau mentah. Perusahaan dagang yang menjual barang produksi atau mentah biasanya menjadi distributor untuk industri tertentu, di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berupa peralatan penunjang industri. Misalnya, serbuk kayu, mesin pencacah, mesin pengaduk, dan lainnya. Yang kedua adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolahan oleh perusahaan. Contohnya barang jadi adalah kursi, elektronik, pakaian, dan sebagainya. Berdasarkan jenis konsumen. Jenis segmentasi konsumen pada perusahaan dagang pun beraneka ragam. Di bawah ini contoh perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen. Pertama adalah perusahaan wholesaler. Perusahaan wholesaler adalah perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Contoh pedagang grosir. Yang kedua adalah perusahaan perantara atau middleman. Posisi perusahaan middleman berada di tengah. Perusahaan middleman membeli barang dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali ke perusahaan jumlah sedang. Selanjutnya adalah perusahaan retail atau pengecer. Perusahaan retail membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya secara satuan atau biasanya disebut eceran. Warung, kios, dan minimarket dapat digolongkan ke dalam perusahaan retail atau pengecer. Selanjutnya saya akan menjelaskan karakteristik perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perusahaan non-dagang. Karakteristik tersebut mempengaruhi proses inti perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang adalah memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Tidak melakukan proses produksi barang, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap barang-barang yang dijual. Barang yang dijual langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan atau perubahan sedikit pun. Kegiatan akuntansi berlandaskan dengan akun persediaan barang, yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan laporan laba rugi memakai bentuk single step dan multiple step. Proses inti perusahaan dagang. Selain memiliki karakteristik yang khas, perusahaan dagang memiliki proses ini yang sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Dapat disimpulkan proses inti perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Pembelian mencakup pembelian peralatan dan perlengkapan perusahaan, pembelian barang dagang, dan pembelian barang lainnya untuk kegiatan usaha. Pengeluaran biaya yaitu kegiatan perusahaan dalam mengeluarkan sejumlah biaya untuk membeli barang, membayar pajak, dan penunjang operasional perusahaan.
Penjualan yaitu kegiatan perusahaan menjual barang dagangan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Penerimaan keuntungan yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. Selanjutnya, akun perusahaan dagang dalam laporan keuangan. Akun yang tertera pada perusahaan dagang di laporan keuangan pun sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Pencatatan akun-akun ini sangat berguna untuk perusahaan dagang untuk mengetahui perkembangan penjualan akun tersebut, antara lain pembelian. Pembelian adalah akun untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat membeli barang dagangan dengan cara kredit maupun tunai. Potongan pembelian. Potongan pembelian berfungsi untuk mencatat potongan pada saat diberikan saat awal transaksi oleh penjual barang dagangan. Besar potongan pembelian dan syarat mendapatkan potongan pembelian akan ditentukan oleh penjual. Retur pembelian. Retur pembelian berfungsi untuk pencatatan pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena kerusakan. Selanjutnya, beban angkut pembelian. Beban angkut memiliki fungsi untuk pencatatan besarnya beban angkut yang menjadi tanggungan. Selanjutnya, beban angkut penjualan. Selain beban angkut pembelian, terdapat beban angkut penjualan yang dipakai sebagai pencatat pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. Selanjutnya adalah penjualan. Penjualan berfungsi untuk pencatatan transaksi penjualan barang dagang baik dalam tunai ataupun secara kredit. Potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang berfungsi untuk pencatatan potongan yang akan diberi kepada pembeli. Yang terakhir adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dipakai sebagai pencatat nilai persediaan barang dagangan pada suatu masa atau periode. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.